begitu, tarifnya kalau mau jadi mualaf 1,8 juta. Jangan cuma 500.000. Kasihan amat. Itu mesti kita jelasin tuh. Kurang ajar sekali ya caranya begitu. Tapi saking miskinnya. Dan gereja nggak peduli. Makanya kita mau ke sana. Kita mau, ayo kita terjun ke sana. Kita nggak usah ngajak-ngajak gereja deh. Udah jalan sendiri aja lah. Capek gitu loh. Kita libatkan gereja udah nggak perlu dah. Jalan sendiri aja. Kita ngumpulin duit begini aja. Ya kan. Kalau sekarang kita ngajak gereja. Nanti kan gereja juga minta bagian. Apa kita ngomongnya gimana coba? Gak enak kan. Udah jalan aja sendirilah. Kalau dia mau ikut, diajak sekalian. Tapi kalau enggak ini udahlah. Nah, ini kayak Pak Gilbert ngomongin saya anak iblis. Diajak-ajak bukannya nggak bener, malah ngomongin anak iblis. Ya. Namanya aja Lucifer iblis itu. Ya biarin aja. Yang penting mau boleh kritik saya boleh ya, tapi harus tampak muka supaya kita gentle dong. Muka saya kan tampak muka. Saya kan DPO 190 negara, saya tampak muka nih. Nah, orang mau kritik saya tampak muka. Di sini pun itu kemarin orang NU saya temui ya di Nijmegen loh. Minta ketemu saya apa? Tak temuin loh. Saya enggak, jangan bilang saya sembunyi di sini. Semua saya temuin. Nah, gitu ya. Oke, Kuria ke Hemera, lanjut. Iya, Pastor. Sedikit saja, Pak. Kadang kita melihat kalau orang biasa yang masuk Kristen itu jarang, Pak, diperhatikan gereja. Bahkan ada juga gereja yang masih takut untuk melakukan baptisan dengan berbagai pertimbangan. Tetapi kalau public figure kayak artis yang menjadi murtadin, kadang gereja cepat sekali untuk merespon orang tersebut, diberikan panggung untuk bersaksi di gereja satu, pindah lagi ke gereja lain. Sebenarnya tidak apa-apa, Pastor, tapi mungkin perlu dibimbing juga kalau memberikan kesaksian apakah sesuai dengan kitab suci. Ya, terima kasih, Pastor. Itulah sebabnya saya nggak udah menampilkan murtadin di sini. Kecuali yang bertobat di sini langsung kesaksian saat itu, tetapi itu pun tidak kita orbitkan. Kita didik dulu semuanya itu. Memang saya nggak setuju ya kemarin kayak siapa itu yang omnya Ivan Gunawan, lupa saya lagi namanya. Langsung diorbitkan begitu, depannya kasih embel-embel evangelis. Waduh, kupluk bener ini yang pendetanya yang orbitin dia juga kupluk juga. Ya kan, sampai kesaksian di mana-mana. Hati-hati loh. Ingat Joni Indo, ya kan? Habis. Ingat Ali Makrus, habis di tengah jalan. Orang baru 2 tahun udah dikasih pendeta. Kacau sekali kan. Saifuddin tuh nunggu 6 tahun loh. Ya, Saifuddin nunggu 6 tahun. Rasul Paulus itu nunggu 14 tahun loh. 13 tahun ya, sorry ya, 13-14 tahun saya lupa itu. Semua ada proses, nggak bisa langsung. Paulus berkata, orang baru jangan langsung dikasih pelayanan, langsung begitu khotbah suruh ngajar, nggak boleh. Nah, itu masalahnya begitu. Kesaksian itu termasuk ngajar, hati-hati. Makanya saya nggak setuju orang langsung kesaksian diorbitkan begitu rupa, terus disuruh ngajar lagi. Belum tentu benar juga yang diajarin. Nah, apalagi terus dia kerjanya cuma jelek-jelekin Islam terus. Begitu ditanya Alkitab, belagapan dia. Nah, itu namanya bukan kesaksian, itu namanya cuma pindah. Identitasnya ganti, jiwanya tetap sama. Nah, hati-hati tuh dengan begitu. Kalau saya lebih penting buah ya, dan karakter. Karena buah dan karakter itu yang kayak Siliwangi itu ya. Kenapa saya nggak orbitkan dia? Oh, dia kalau mau suruh cerita banyak di sini. Cuma saya bilang nggak boleh. Saya bilang sama Bang Gogo, jangan Bang. Biar dulu. Nanti Tuhan yang angkat dia sendiri. Dan tugas kita hanya mendidik, memuridkan. Nanti Tuhan yang angkat dia sendiri. Dan Pak Siliwangi sekarang aktif ya dalam diakonia ya. Wah, dengan segala macam kesulitannya, masih baru dengan segala macam kesulitan keuangan segala macam. Ayo, dikit-dikit ya jalan ya kan. Tetapi ada bisa jalan. Ya, tadi ya kita bina dalam perekonomian pun ya kita perhatikan. Nah, tetapi bukan berarti terus kita langsung kalau bertobat langsung kasih uang. Enggak, sorry. Terus saya kemarin Bang Gugu sampai mau Bang jangan Bang. Ada lagi bertobat jangan Bang. Saya bilang jangan. Nanti orang kebiasaan dikira kalau bertobat di sini kasih duit nanti. Oh saya yang bilang nggak boleh loh. Supaya jangan nanti pikir kalau di tempatnya Johnny Papa udah kasih duit. Supaya jangan ada fitnahan begitu juga. Nah itu juga kita hati-hati tuh ya. Tadi yang di awal saya bilang tadi kan, masalah ekonomi, yang di Nias itu dikasih duit 500.000, jadi bersyahadat dia jadi Islam. Itu udah bukan rahasia lagi. Yang di Keva dikasih 1,8 juta. Saya bilang, lo kok mahalan di Keva? Harusnya kasih tahu tuh yang di Nias tuh, tarifnya kalau mau jadi mualaf 1,8 juta. Jangan cuma 500.000. Kasihan amat. Itu mesti kita jelasin tuh. Kurang ajar sekali ya caranya begitu. Tapi saking miskinnya.
Dan gereja nggak peduli, makanya kita mau ke sana, ayo kita terjun ke sana. Kita nggak usah ngajak-ngajak gereja deh, udah jalan sendiri aja lah. Capek gitu loh. Kita libatkan gereja udah nggak perlu dah, jalan sendiri aja. Kita ngumpulin duit begini aja, ya kan? Kalau sekarang kita ngajak gereja, nanti kan gereja juga minta bagian, apa kita ngomongnya gimana coba? Kayak enak kan, udah jalan aja sendirilah. Kalau dia mau ikut, diajak sekalian. Tapi kalau nggak ini udahlah. Nah, ini kayak Pak Gilbert ngomongin saya anak iblis. Diajak-ajak bukannya nggak bener, malah ngomongin anak iblis. Nah, kan begitu kan, ngajak-ngajak kan. Jadi kita jalan sendiri. Nanti kalau mereka mau ikut, kita ayo tampung. Kayak pendeta Yosua Tewu kemarin ikut kan, ya kita seneng, bukannya nggak seneng. Ayo langsung, garap langsung. Nah, kita libat, karena memang seharusnya ini tugasnya gereja. Tetapi kan ternyata, ini coba lihat petubat-petubat baru semua yang di sini kan, malah gila-gilaan tuh sampai malam ini loh. Karena memang cara-cara komunikasi propagandanya seperti itu. Dari mengangkat kesejahteraan, isu kesejahteraan dan keadilan sosial. Tetapi sebetulnya menurut saya Pak Hendro juga nggak boleh ngangkat komunis, karena saya termasuk orang yang berkeyakinan bahwa di dalam G30 SPKI, PKI itu tidak salah loh. Yang salah itu biangnya ya dari Soeharto. Saya termasuk itu ya yang setuju bahwa Soeharto itu dalangnya, bukan PKI. Nah, tapi jadi itu anyway, itu nanti di hari perbedaan, lain ya, di hari lain itu. Jadi itu memang ada bedanya. Ya saya tidak menceritakan itu lagi. Tapi saya ini yang berkaitan dengan tema hari ini. Nah, ini berhubungan dengan pengalaman pribadi saya. Jadi rahasia di balik pindah agama itu apa? Jadi mungkin saya termasuk orang yang telat ya, katakanlah. Saya ini sudah umur 55 tahun, Pak Paul. Masih muda, kalau di sini masih muda itu. Jadi katakanlah baru mengenal Yesus itu baru 2 tahun belakangan ini. Mengapa saya kok sampai pindah agama, katakanlah gitu ya? Itu bukan karena seperti orang-orang itu yang katanya dipengaruhi ini, pengaruh itu, tapi karena benar-benar pergumulan batin saya sendiri. Jadi kan dulu itu sejak kecil orang tua saya memang latar belakangnya Kristen sebenarnya. Tapi katakanlah Kristen KTP karena gitu ya. Jadi ajaran-ajarannya tidak pernah terlihat kan gitu. Sehingga saya waktu sekolah dulu itu di ajaran sekolah itu kan kalau agama Kristen katakanlah gitu kan harus keluar gitu. Lah saya kan ada teman itu yang istilahnya suka mengancam-ngancam gitu toh. Ayo yang agama Kristen keluar kan gitu. Lah itu namanya anak kecil kan ketakutan kan gitu. Lah sejak itu kan terus doktrin-doktrin agama tertentu itu kan akhirnya kan di pikiran saya itu sangat membekas, yaitu manusia disembah. Itu membekas sampai saya dewasa. Bahkan saya merasa lebih baik daripada orang tua saya, katakan gitu kan, karena kan beda-beda pilihan agama akhirnya kan gitu. Nah, tapi setelah perjalanan hidup, katakanlah setelah menikah, kemudian kok ada sesuatu yang nggak pas gitu, nggak sreg. Saya itu senang, katakanlah sembahyang, berdoa itu senang, tapi menempatkan sosok yang membawa agama ini saya bingung gitu loh. Karena saya juga melihat, aduh, kalau ada istri 4 ya saya nggak mau juga gitu. Akhirnya kan saya mengalami pergumulan sampai sekian lama, terus akhirnya kan mempelajari agama yang lain juga, agama Buddha pernah saya belajar gitu. Dan saya lihat di situ, wah ajarannya bagus juga ya. Istilahnya juga melatih kita untuk bisa lebih bersabar dan sebagainya, tapi saya mentok juga ketika saya merasakan, aduh, kalau kena hukum karma, katakan itu, saya ini belum apa-apa ya, karma saya apa nanti kalau saya masih seperti ini terus. Nah itu pergumulan saya seperti itu sampai suatu saat ibu saya meninggal. Gitu. Ibu saya meninggal, berpikir lagi, mari ngono, sebentar lagi giliran saya ini, saya mau kemana? Nanti kalau mati saya mau kemana? Nah dari situ saya browsing internet akhirnya, belajar berbagai macam agama. Kalau saya itu begini Pak Paul, kalau ada yang kontra, itu justru yang saya pelajari, saya gali, kenapa orang itu kontra? Gitu. Kan beda, orang itu biasanya cari yang seide, saya enggak, yang kontra-kontra saya pelajari, akhirnya tahu, oh lemahnya di sini, baiknya di sini. Sampai akhirnya saya ketemu khotbah-khotbah Kristen itu, yang jauh, yang bisa mengubah pola pikir saya yang selama ini enggak tahu ya. Loh, ternyata di khotbah itu diceritakan bahwa Tuhanlah yang turun ke dunia, begitu. Itu yang membuat saya agak, loh,
kok ternyata tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya ya, manusia yang disembah gitu. Nah, akhirnya dari situ kan saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah terus, termasuk khotbahnya Pak Philip Mantopa, termasuk juga Pak Gilbert, walaupun saya agak kecewa belakangan ini dengan Pak Gilbert juga. Kemudian dari situ yang paling menguatkan saya Pak Paul, itu memang Christian Prince. Jadi kalau kemarin Pak Beta mengusulkan itu, baik juga saya kira. Jadi bagi orang-orang yang katakanlah kalau pengenalan agama ini dari istilahnya didatangi Tuhan Yesus sendiri, itu kan beda dengan saya. Seperti saya ini, saya mencari gitu. Kalau mencari itu kan mesti ini bener enggak. Tapi ketika saya sudah sampai yang di ajaran yang lama, oh ini ada sesuatu yang salah, akhirnya saya menjadi mantap. Jadi ketika Pak Beta mengusulkan itu, saya pikir ya itu baik juga gitu loh. Nah, itu yang istilahnya yang bisa saya ceritakan di sini. Jadi memang perjalanannya enggak gampang. Itu pun enggak langsung oh ini bisa, ini enggak. Saya gali terus. Ini apa sih yang masih dipertentangkan, termasuk masalah apa kemarin itu Trinitas dengan Wanis itu apa sih? Akhirnya saya juga bisa menyadari bahwa oh ini hanya sekedar perbedaan konsep yang saya lihat gitu. Tapi maknanya arahnya sama, saya pikir itu. Sehingga akhirnya saya tetap bisa memutuskan, oh iya saya tetap pilih ini karena ajarannya memang baik yang saya lihat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Pak Paul. Iya, sebentar nih kita